Halo guys, kembali dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai topik mengapa leverage adalah penyakit di kripto. Saya tahu sebagian dari teman-teman ini sangat adiktif untuk trading dengan leverage. Rasanya kalau nggak pakai leverage tertentu, teman-teman ini nggak trading. Tapi gimana di sini kalau saya jelaskan sebagian dari teman-teman better stay off leverage atau trading tanpa leverage. Apa saja yang menyebabkan leverage itu bisa dibilang ya sebagai quotes on quotes ya ini penyakit. Pertama, saya melihat leverage itu merusak psikologis para retail, terutama retail-retail pemula ya. Saya yakin teman-teman yang pemula ketika melihat kripto platform exchange apapun, teman-teman melihat, wah, ini saya bisa kali 10 nih leverage-nya, kali 100, kali 125, kali 500 kali. Uang saya yang hanya sejuta, ini bisa jadi buying power-nya sampai 100 juta ya, sampai 500 juta. Tapi ingat ya, teman-teman, ketika teman-teman trading dengan leverage itu ada yang namanya potensi likuidasi. Artinya apa? Ketika harga ya entry teman-teman ini turun beberapa persen saja ke bawah, ini teman-teman akan kehilangan seluruh nilai ya posisi yang teman-teman miliki, bahkan bisa nilai seluruh portofolio yang teman-teman miliki ketika teman-teman menggunakan yang namanya cross margin. Jadi di odds untuk teman-teman bisa dapat entry yang tepat ya, kemudian harganya langsung naik di aset tertentu ya, itu odds-nya sangatlah kecil. Memang ada ya teman-teman saya ini yang hanya modal 100 juta ya, bahkan lebih kurang ya. Ini mereka ini trading leverage di momen yang tepat ya, long Bitcoin di 60.000 dan ketika di 100.000 profitnya ini udah ya miliaran. Oke, saya bilangnya miliaran karena dia nggak tahu apapun ya. Beliau ini nggak tahu apapun, dia hanya FOMO dengan kripto karena banyak orang yang mengedukasi tentang kripto. Akhirnya long ya kali 100 di exchange dan dibiarin. Ya, tiba-tiba dia jackpot dan sekarang udah beli rumah sama beli mobil Mercy. Tapi berapa banyak orang yang kayak teman saya ini yang nggak tahu apapun di kripto ya. Kita bilangnya yang namanya beginner's luck itu ada ya. Jadi mereka yang tidak memiliki pengetahuan apapun, dia disuruh beli Bitcoin, tapi masuknya ke crypto exchange yang ada leverage-nya ya. Dan kemudian dia trade Bitcoin dengan leverage dan kemudian dia tiba-tiba untung secara signifikan. Tapi berapa banyak yang jadi kayak teman saya dan berapa banyak ya yang berubah ya, bukan dari Honda Vario ke Civic Turbo tapi dari Honda Civic Turbo ya jadi Honda Vario karena portofolionya terlikuidasi. Dan saya juga yakin ketika teman-teman ini trading dengan leverage, tidurnya ini jauh tidak tenang ya. Salah satu disadvantage yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman ini trading dengan leverage, yaitu adalah teman-teman sering berfokus pada PNL-nya, bukan pada chart-nya ya. Pada PNL-nya itu maksudnya, oke, saya udah plus sekian nih. Ini kalau bisa saya cash out, saya bisa beli ini. Wah, ini kalau saya bisa cash out, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri misalkan. Jadi teman-teman hanya berfokus tentang berapa banyak uang yang teman-teman dapatkan. Dan akhirnya teman-teman melupakan esensinya untuk trading itu adalah lihat chartnya. Oke, chartnya udah naik nih waktunya take profit. Oh, ini karakter harganya udah berubah nih. Saya harus trimming beberapa profit. Atau ketika, oh ini harga udah turun nih. Saya harus melakukan yang namanya cut loss. Itu jarang terjadi ketika teman-teman trading dengan leverage karena teman-teman hanya akan terpaku dengan PNL-nya ya. Sehingga teman-teman akan sangat sulit sekali untuk konsisten. Apalagi orang yang trading leverage itu mereka sangat candu ya melihat chart, sangat candu melihat PNL-nya. Jadi hari demi hari mereka hanya lihat PNL, padahal mereka itu harus melakukan kewajiban yang lain. Mereka harus bekerja, mereka harus kuliah, mereka harus ujian tertentu ya. Sehingga mereka yang trading-trading dengan leverage ini cenderung untuk tidak fokus, terutama ketika harga dari aset yang mereka beli ini tidak sesuai dengan yang mereka kehendaki. Padahal you can spot and chill ya. Kamu bisa hanya beli Bitcoin ya 70% dari portofolio kamu, kemudian 30%-nya ya. Ini untuk alokasi altcoin-altcoin yang lain 2%, 3%, 4%, 5%. Tentunya dengan entry dan exit yang bertahap ya. Partial entry juga partial exit. Kita bilangnya scale in dan juga scale out untuk memperoleh average entry dan juga average exit yang terbaik. Jadi kalau teman-teman pengen lebih santai ya, nggak terganggu psikologisnya, nggak hanya mantengin PNL-nya, kemudian panic buying, panic selling, panic closing, panic entry, etc. Teman-teman bisa lebih berfokus untuk membangun exposure di spot. Dan saya pun juga nggak melihat ya banyaknya bilioner yang ada di kripto ini, mereka itu day trader. Saya melihatnya ya banyaknya mereka yang jadi bilioner di kripto itu adalah fokus di crypto enterprise yang mereka miliki dan mereka biasanya ya hanya membeli Bitcoin dan Bitcoinnya yang dibeli di spot, mereka self custody dan nilainya naik dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau teman-teman lihat ya kripto bilioner yang bisa kaya, bahkan sampai Michael Saylor pun sekarang udah jadi covernya Forbes juga, teman-teman bisa belajar dari mereka ya. Kenapa Saylor ini bisa sampai jadi covernya Forbes? Padahal dia juga nggak trading dengan leverage, dia hanya membeli Bitcoin. Bahkan orang bilang entry-nya Saylor itu juga selalu di puncak ya. Tapi beliau ini menghasilkan cash flow dari perusahaannya MicroStrategy dan cash flow-nya di DCA-kan ke Bitcoin di harga berapapun dan akhirnya beliau ini juga memperoleh keuntungan sampai billions dollars. Dari Saylor kita juga bisa banyak belajar bahwa pada dasarnya kita nggak perlu entry exit yang sempurna, kita hanya perlu menjaga ya kita punya cash flow dan kita investasikan secara benar. Kedua adalah leverage merusak harga di market.
Apa artinya merusak harga di market? Kan orang bisa meminjam ya jumlah yang tidak mereka miliki untuk membeli. Berarti kan harga asetnya bisa naik lebih tinggi lagi daripada yang seharusnya. Ya, jawabannya iya. Itu kita bilang sebagai kenaikan artificial atau kenaikan yang tidak natural. Misalkan kebanyakan retail nih ya, kalau mereka dikasih opsi untuk memilih leverage, kebanyakan mereka akan memilih leverage. Sehingga harusnya Bitcoin ini yang harganya, ini contoh, naik dari 90.000 ke 93.000, itu bisa naik ke 90.000 ke 100.000. Kenapa? Karena banyaknya leverage yang masuk di dalam sistem. Jadi mereka yang pasang posisi long, yaitu memang berkontribusi untuk menaikkan harga Bitcoin lebih signifikan dari yang seharusnya. Tapi itu pun juga bisa membuat Bitcoin turun lebih dalam daripada yang semestinya. Itulah mengapa kalau teman-teman lihat ya wick candle-nya itu biasanya sampai turun ke bawah ya, kemudian dia naik lagi, nggak sampai jadi full candle ya, atau hanya menyisakan yang namanya wick, itu menunjukkan banyaknya posisi retail yang terlikuidasi. Jadi kenaikannya ini harusnya hanya dari 90 ke 93, tapi dipaksa dari 90 ke 100.000, oke? Dan ketika di angka psikologis kayak 100.000, holder lama dari 2018, 2013 cenderung melakukan yang namanya take profit di spot position ya, itu mereka yang trading dengan leverage itu akan ke wick down ke bawah dan terjadi yang namanya liquidation event. Dan biasanya liquidation event di Bitcoin ini selalu diikuti liquidation event di berbagai altcoin. Biasanya Bitcoin hanya drop 5% ya, altcoin ini bisa drop sampai 50%. Itulah mengapa saya nggak pernah anjurin teman-teman untuk trading altcoin itu dengan leverage ya. Trading Bitcoin aja dengan leverage itu udah sulit, apalagi trading altcoin dengan leverage itu jauh lebih sulit lagi. Kalau teman-teman trading Bitcoin dengan leverage, ini teman-teman hanya melihat korelasinya dengan misalkan ya DXY, kemudian US stock market, atau misalkan kebijakannya The Fed, itu secara langsung mempengaruhi harga dari Bitcoin. Tapi kalau teman-teman trading altcoin, yang mana altcoin ini juga dipengaruhi ya secara langsung oleh Bitcoin, dan Bitcoin ini dipengaruhi secara langsung dengan berbagai kebijakan The Fed, kemudian harga dari stock market, DXY dan lain sebagainya, ini teman-teman akan banyak sekali ya influence secara tidak langsung ketika teman-teman trading altcoin, apalagi dengan leverage. Sering terjadi yang namanya flush out, sering terjadi yang namanya liquidation event. Jadi teman-teman kalau trading altcoin itu lebih baik untuk tidak menggunakan leverage, karena pasti akan ada liquidation event yang sangat tinggi, yang sangat masif, dan membuat teman-teman bisa kehilangan seluruh aset yang teman-teman peroleh dengan sulit. Ketiga adalah dengan adanya likuidasi, exchange berpotensi menjadi serakah. Bukan rahasia umum lagi, teman-teman, bahwa banyak crypto exchange di luar ini yang trading melawan konsumen mereka sendiri. Ya, bagaimana tidak? Karena mereka akan mendapat bagian atau keuntungan ketika ada posisi trader yang terlikuidasi. Apalagi mereka ini bisa melihat posisi stop loss-nya trader ya, posisi likuidasinya ini dengan sangat telanjang. Dan biasanya exchange itu menerima 5-15% keuntungan ya dari posisi trader yang terlikuidasi. Meskipun ya ini mereka nggak dapat 100%, mereka harus berbagi dengan penjamin ya, atau asuransinya, dan juga dengan market maker-nya. Tapi mereka rata-rata dapat 5-15%. Sehingga semakin banyak ya posisi trader-trader ya ini yang terlikuidasi, semakin tinggi pula potensi keuntungan yang mereka dapatkan ya. Jadi mereka kalau bisa ngelikuidasi sebanyak-banyaknya, habis itu harga Bitcoin tetap naik. Tapi posisi kalian udah terlikuidasi dan kalian tidak memiliki ya posisi apapun. Jadi teman-teman ingat ya, ketika teman-teman itu trading dengan leverage yang tinggi, teman-teman hanya store duit aja ke exchange. Teman-teman hanya membuat ya market maker ini semakin untung, dan juga insurance fund ya yang menahan ya posisi teman-teman ketika teman-teman harus berhutang ya, ketika teman-teman trading dengan leverage ya, berhutangnya dengan exchange ya, dengan asuransi ya yang ada di exchange tersebut, sehingga ya teman-teman bisa ya kehilangan posisi yang teman-teman miliki. Jadi kalau mau lebih safe ya, memperoleh kenaikan harga Bitcoin yang maksimal ya, coba lebih dihindari lagi leverage-nya, karena itu hanya menguntungkan beberapa pihak saja, dan hanya sedikit sekali ya secara statistik dan probabilitas teman-teman ini akan survive dalam jangka panjang. Dan terakhir, adanya leverage akan memberikan risiko sistemik pada ekosistem kripto ya. Tadi saya udah jelaskan dari perspektif retailnya, kemudian dari perspektif institusinya yang mungkin menjadi lebih serakah. Nah, perpaduan dua ini, yang mana mereka ini adalah stakeholder utama, yaitu adalah institusi ya, investor, ini memberikan risiko sistemik yang sangat gede ke kripto ya, ke ekosistem kripto. Kita bisa melihat bagaimana Alameda dan juga FTX yang mereka dalam praktiknya ini menggunakan leverage dalam mengelola ya dana konsumen mereka, yang mana itu sebenarnya juga nggak boleh ya. Hingga akhirnya mereka pun juga bangkrut ya, dan posisinya terpaksa harus terlikuidasi. Dan kita udah melihat ya dampak bangkrutnya company-company kripto yang besar itu men-trigger yang namanya bear market ya. Kita udah bisa melihat FTX drop yang signifikan menyebabkan bear market, kemudian hancurnya Celsius, hancurnya Luna, itu adalah event-event yang akhirnya men-trigger yang namanya bear market, dan harga dari Bitcoin pun itu juga ambles ya. Waktu itu dari 69.000 di bottomnya sampai sekitar 15.000. Jadi teman-teman harus melihat ya leverage ini adalah pedang bermata dua. Kalau teman-teman di sini masih merasa ya
Saya belum punya technical yang jago-jago banget ya, naratif trading saya juga masih belum sepeka itu. Saya juga nggak jago lihat fundamental suatu project, nggak jago analisa on-chain. Ya sudahlah ya, saya cukup 70% di Bitcoin, atau kalau saya mau beli altcoin, saya hanya cicil-cicil di spot dengan entry yang bertahap. Dengan begitu dalam jangka panjang saya rasa teman-teman ini akan lebih aman ya, akan lebih nyaman hold portofolio, tidak terganggu kehidupan sehari-harinya. Mungkin tidak terganggu juga kehidupan percintaannya. Jadi buat kalian yang masih newbie ya, stay off leverage.